Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qauluhu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Shadaqallahu azim. Para hamba Allah, kaum muslimin muslimat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita masing-masing untuk menikmati hidup, karena Allah masih menghidupkan kita. Kemudian Allah lengkapi dengan nikmat kesehatan, disempurnakan lagi dengan nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat iman dan Islam itulah, di samping nikmat hidup dan kesehatan, kita mampu hadir di rumah Allah pada zuhur ini untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah yang kita butuhkan, yaitu mendirikan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah SWT untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baru saja merayakan hari raya Idul Adha. Saudara-saudara kita yang telah selesai menunaikan ibadah haji sedang menuju pulang ke kampung masing-masing. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang hari raya Idul Adha, tidak dapat dilepaskan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok Rasulullah, teladan umat manusia. Kita bersyukur kepada Allah SWT, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai dua teladan Rasul yang Allah khususkan menjelaskannya di Al-Quranul Karim, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah banyak kita dengarkan, kita baca, kita ikuti ceramahnya, penjelasannya oleh para ulama dan mubalik. Yang pertama dari segi keimanan kepada Allah, yang kedua segi ketaatan beribadah kepada Allah SWT. Yang ketiga dari segi perjuangan beliau berdakwah, menegakkan ajaran agama Allah SWT. Bahkan sampai beliau dibakar oleh Raja Namrud karena beliau betul-betul berdakwah menegakkan agama Allah SWT, dinul Islam. Yang keempat, teladan di dalam menyiapkan generasi emas. Sekarang bahasanya generasi emas, generasi terbaik. Maka pada ceramah zuhur ini kita memfokuskan kaji kita tentang Ibrahim, teladan di dalam menyiapkan generasi masa depan. Yang soleh, yang halim. Kenapa disebut seperti itu? Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Allah jawab, wa basyarnahu bi ghulamin halim.
Bukan bigulamin solihin, tapi bigulamin halim. Kami kabulkan permintaan Ibrahim itu dengan seorang anak. Di samping dia saleh juga halim. Kembali kita kepada pokok yang kita sampaikan tadi, bahwa kita Islam umat Nabi Muhammad SAW memiliki dua teladan. Itu Allah tegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang bahwa Ibrahim itu adalah teladan dalam kehidupan kita, teladan juga bagi Nabi Muhammad SAW. Kata Allah SWT di situ, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Hai Muhammad, sesungguhnya telah ada untukmu teladan yang sangat baik pada diri Ibrahim itu. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang hidup pada masanya juga menteladaninya. Untuk kita, satu lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan di surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang sangat baik untukmu, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah dengan posisi nabi-nabi yang lainnya? Ibrah yang dikhususkan teladan dalam Al-Quran cuma dua rasul itu, Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Untuk kita umat Nabi Muhammad SAW, Ibrahim itu kita temukan di surat Yusuf ayat terakhir. Laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab, kata Allah. Sesungguhnya telah ada pada kisah-kisah para nabi dan rasul ya Allah ceritakan dalam wahyunya dalam Al-Quran semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrah, pelajaran bagi kita, pelajaran sebagai pedoman juga, pelajaran yang akan memberikan perbandingan bagi kita dalam hidup kita. Sedangkan untuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW adalah uswatun hasanah di samping Ibrahim itu. Bagaimana Ibrahim alaihissalam menyiapkan generasi emas masa depan yang hebat, yang soleh, yang halim itu sekarang kan menjadi bahasa nasional. Nanti akan muncul 2045 generasi emas, karena Indonesia ulang tahun emas 100 tahun kemerdekaan. Nah, dari mana generasi emas itu kita siapkan menurut ajaran Islam? Melihat kepada pengalaman Nabi Ibrahim memperoleh anak, maka beliau mulai dari berdoa di dalam solat dan ketika solat. Jadi keturunan itu dimulai dari berdoa. Bagi generasi muda, anak-anak ustaz yang muda-muda yang belum menikah, mendapatkan istri yang saleh itu dimulai dari berdoa kepada Allah. Tidak kita mencarinya seperti mencari barang hilang, tapi minta kepada Allah, ketemukanlah aku dengan seorang wanita yang salehah, yang cerdas, yang hebat, yang pintar, yang dari rahimnya akan lahir anak keturunanku yang saleh dan salehah. Sebagaimana juga Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat As-Saffat ayat 99 Allah menjelaskan, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin, kata Ibrahim. Ibrahim berkata, aku pergi menghadap Tuhanku, minta petunjuk kepadanya agar aku dikabulkan doaku dan permintaanku, agar aku diberi petunjuk. Petunjuk apa? Memperoleh anak keturunan yang soleh. Kalau Ibrahim pergi menemui Tuhannya, menghadap Tuhannya, apa ibadah yang dia kerjakan? Tidak ada ibadah dalam Islam yang menghadap Tuhan itu kecuali sholat.
sholat. Ketika Ibrahim sholat, sudah selesai sholat, dia baca doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku keturunan yang soleh. Bukan anak, keturunan. Kalau anak, waladan salihin. Ini keturunan yang soleh. Ternyata keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sampai bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Semuanya Nabi dan Rasul. Allah jawab, Fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami kabulkan pemerintahnya dengan memberikan seorang anak yang halim. Berarti halim itu lebih tinggi derajatnya daripada soleh. Ternyata halim itu kita telusuri dalam tafsir, artinya adalah anak yang sangat penyantun kepada orang tuanya, peduli kepada orang tuanya, dan bersabar menghadapi orang tuanya. Anak yang penyabar. Bagaimana Ibrahim mendidik Ismail alaihissalam itu? Sampai dia remaja, sampai Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk mengorbankannya, dikembalikan kepada Allah lewat perintah kurban. Dapat kita pahami dalam ayat berikutnya, ketika Ismail sudah remaja. Artinya apa? Remaja itu sudah di atas umur 12 tahun. Ibrahim mengatakan kepada anaknya, ya bunaya ini ora fil manam anni asbahu fanzur maza tara. Hai anakku, aku diperintahkan Allah lewat wahyu dalam mimpiku. Aku menyembelih engkau sebagai ibadahku kepada Allah. Ibrahim mengatakan kepada anaknya, fanzur maza tara, renungkanlah bagaimana pendapatmu. Nah, ini yang perlu kita contoh. Setiap orang tua mestilah membangun komunikasi yang komunikatif antara dia dengan anaknya semenjak anaknya kecil. Dia menjadi teman bagi anaknya untuk lawan bicara dan teman bicara. Sehingga anaknya menjadi sangat dekat dengan orang tuanya. Ternyata kedekatan itu dibangun dari ibadah sholat. Ketika Ismail sudah mulai kanak-kanak, dia lihat Ibrahim sholat, ikut sholat. Pertanyaannya, adakah kita membawa anak-anak kita sholat ke masjid? Ya, adakah kita mengajak anak kita sholat ke masjid? Baik bapak ataupun ibu, waktu sholat datang, nak bangun kita sholat ke masjid. Anak kita yang masih usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun di sebelah kita dia. Karena Rasulullah SAW jelaskan kepada kita, ajak anakmu sholat kalau sudah umur 7 tahun, ajak ke masjid. Terus diajak. Apabila 10 tahun dia juga tidak mau mendirikan sholat, diajak ke masjid sujud kepada Allah, paksalah dia, fadribhum. Paksa. Sebagai orang tua punya kekuasaan kepada anak, memaksa secara halus. Ternyata lahirlah generasi yang halim tadi, Ismail alaihissalam itu. Apa jawaban Ismail? Qala, ya abad, hai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan ya Allah perintah Allah itu. Karena aku merasakan ayah milik Allah, aku milik Allah. Kita sama-sama milik Allah. Ketika Allah meminta, aku siap dikembalikan kepada Allah. Berarti Ismail sudah memiliki akidah yang sangat dalam kepada Allah. Ini yang kita tanamkan kepada anak kita. Bagaimana dia semenjak kecil sampai remaja sampai dewasa, dia merasakan bukan hanya milik orang tuanya saja, bukan hanya milik ayah ibunya saja, tapi lebih dari itu dia adalah milik Allah. Karena dia bagi orang tuanya milik titipan dari Allah. Kalau anak itu milik titipan dari Allah kepada kita,
maka kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Hai ayahku, laksanakan segera. Ternyata apa sambung kalimatnya? Satajuduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah ayah akan memperoleh aku, dan ayah sendiri ketika melaksanakan tugas suci ini sabar melaksanakannya. Ini perlu kita dalami sedalam-dalamnya. Kita yang punya orang tua yang sudah tua, adakah kita sabar merawat orang tua kita? Adakah kita mendidik anak kita sabar menghadapi kita? Adakah kita juga bersabar mendidik anak kita? Karena kesabaran itulah kunci kesuksesan. Para hamba Allah, jamaah zuhur yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk Nabi Ibrahim Allah berikan doanya, Rabbi habli minas sholihin. Untuk umat Nabi Muhammad tambah satu doa lagi. Jadi marilah kita setiap sudah salat berdoa, Rabbi habli minas sholihin, di antara doa kita. Ya Allah, berikan kepadaku keturunan yang soleh. Nah, tambah satu doa lagi. Di surat Furqan Allah ajari kita doanya, ayat 74. Dimulai dari 63, ibadur rahman, hamba-hamba kekasih Allah, di antaranya adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu untuk umat Nabi Muhammad Allah ajarkan supaya mendapat generasi yang qurrata a'yun, yang di dalam qurrata a'yun itu adalah sudah termasuk soleh dan penyantun halim tadi itu. Rabbana hablana, ya Tuhan kami berikanlah pada kami min azwajina, dari pasangan kami. Yang belum dapat pasangan baca doa ini juga, supaya dapat pasangan yang soleh dan salehah, laki dan perempuan. Setelah kita dapat pasangan, wa zurriyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menyenangkan mata hati, menyejukkan mata otak. Setelah kita coba meneliti sedalam-dalamnya, paling tidak ada 4 unsur dalam qurrata a'yun itu. Yang pertama adalah generasi yang soleh, solehah dan halim itu. Itu yang pertama. Generasi yang membaca Quran, hafal Quran, paham hadis, taat ibadah, akhlaknya mulia. Itu soleh dan halim. Yang kedua, generasi yang cerdas, karena gizinya cukup. Semenjak istrinya hamil, suaminya peduli kepada gizi istrinya yang mengandung anaknya, karena cerdas itu sangat terkait dengan gizi. Setelah anaknya lahir, suaminya sangat peduli lagi memperhatikan gizi istrinya. Kenapa? Karena ASI yang mengalir kepada anaknya tergantung pada gizi yang masuk kepada tubuh ibunya. Sekarang sebagian orang lebih rajin memberikan susu kepada anak daripada memberikan susu kepada ibu. Mestinya selama istri menyusui bayi, bukan bayi dikasih susu sapi, ibunya dikasih susu sapi itu. Maka ibunya mengasih susu ibu kepada anaknya. 2 tahun namanya, kata Allah dalam Al-Quran. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hamilaini kamilain. Hendaklah ibu menyusui anaknya 2 tahun penuh. Cerdas. Yang ketiga, pintar. Karena pendidikannya sampai setinggi-tingginya sesuai dengan bakatnya. Karena dia pintar itu, karena dia cerdas. Untuk zaman sekarang tidak ada alasan untuk tidak mendidik anak, apalagi sekarang masanya tahun baru pelajaran. Didiklah anak kita menurut bakat yang Allah berikan kepadanya. Insya Allah dia akan hidup dengan bakatnya. Apapun bakatnya, yang penting dia soleh dan halim. Apapun bakatnya.
akan dipandu nanti dengan kesalehannya tadi itu. Yang terakhir, yang hebat. Yang hebat adalah generasi yang bisa membelanjai dirinya sendiri, berusaha untuk dirinya sendiri, dan bisa membantu orang tuanya dan berguna bagi masyarakatnya. Mudah-mudahan dengan tausiah yang pendek ini, marilah kita bersama-sama senantiasa diawali keturunan itu dengan doa. Setelah dia hebat, wa ja'ala lil muttaqina imama, jadikanlah keturunan kami di mana saja nanti dia bekerja jadi pemimpin di situ. Apapun kerjanya, dia menjadi manajernya. Lil muttaqina imama. Luar biasa. Jadi setelah kita berdoa setiap salat dengan dua doa tadi, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian memberikan contoh teladan kepada anak-anak kita. Bangun komunikasi kepada anak-anak kita sampai kapanpun, sampai dia meninggal, sampai kita meninggal. Jangan terputus komunikasi dengan anak kita. Apapun yang dihadapi, tempat pertanyaan adalah ayah dan ibunya. Tempat pertama bertanyanya, yang pertama yang dia bayangkan kalau ada masalah, kepada siapa ada bertanya? Kepada ayah dan ibunya, tidak kepada kawan-kawannya. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan kita melaksanakannya. Amin. Fa'tabiru ya uliya wasallalakum turamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La